Suka perhatiin gak sih ada kalanya sekolah-sekolah tuh punya aturan yang bikin mikir kenapa ya ini dibikin? Misalnya larangan rambut gondrong bagi siswa. Kalau dilanggar, sanksinya mulai dari teguran sampai dikeluarin dari sekolah. Padahal rasanya gaya rambut gak ada hubungannya sama nilai akademik ya. Sampai proses pembuatan tayangan ini sih kami belum nemu riset yang nunjukin korelasi gaya rambut dan tingkat intelektual. Terus biasanya alasan pihak sekolah, rambut pendek tuh mencerminkan kerapian dan kedisiplinan. Apa tepat mikir gitu? Pertanyaan-pertanyaan itu bikin kami kepikiran ngangkat tema larangan rambut gondrong bagi siswa. Kalau ditarik mundur, larangan rambut gondrong muncul pada akhir 1960-an dan berlaku bagi semua laki-laki di Indonesia. Pejabat pemerintahan Orba senggak suka itu ngelihat laki-laki yang panjang rambutnya melebihi rahang, apalagi pundak. Kenapa gitu? Simak Newsroom 63B ini sampai selesai ya. Makasih dulu sama Arya Wiratama Yudhistira yang udah bikin studi soal aturan dilarang gondrong. Yang sepintas kelihatan sepele, tapi sebenarnya kompleks. Di Jakarta sendiri, terutama akhir 1960-an, istilah razia rambut gondrong lebih familiar dibanding razia SIM. Caranya mirip-mirip. Petugas berjaga di tempat ramai buat nindak laki-laki berambut gondrong. Menurut studi Arya, razia yang paling heboh terjadi di Januari 1968. Waktu itu, Gubernur Ali Sadikin perintah agar semua laki-laki di Jakarta berambut pendek. Warga laki-laki yang gondrong dikasih waktu sebulan untuk merapikan rambut. Kalau ada yang gak nurut, maka petugas pemerintah yang akan bertindak. Razia dan larangan laki-laki berambut gondrong kejadian juga di daerah lain di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Yang wajib patuh biasanya para pekerja di institusi kenegaraan beserta anggota keluarga inti mereka, orang-orang yang perlu berurusan dengan institusi pemerintahan, terus sempat juga ada larangan gondrong bagi pembawa acara di televisi nasional, dan yang pasti mahasiswa serta pelajar. Para guru punya wewenang buat negur, mangkas rambut, atau ngeluarin murid dari sekolah kalau mereka gak mau nurut aturan. Menurut Arya, ada beberapa faktor penyebab stigma terhadap rambut gondrong. Pertama, judul berita kriminal di sejumlah media massa menekankan pelaku adalah laki-laki berambut gondrong. Ya padahal belum tentu juga yang gak gondrong gak ngelakuin kejahatan. Kedua, ucapan pejabat pemerintah. Selain perintah Ali tadi, ada juga pendapat dari Amir Mahmud, Menteri Dalam Negeri tahun 1973. Dia bilang rambut gondrong tuh berlebihan dan gak sesuai sama kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan bangsa yang dimaksud dalam konteks ini, sikap patuh pada perkataan dan pemahaman yang dianut orang tua. Terus ada juga omongan Pangkop Kamtip Sumitro. Dia ngomong di televisi kalau laki-laki berambut gondrong adalah simbol gaya hidup urakan dan wujud pengabaian terhadap peran sebagai harapan bangsa. Dia nganggap orang muda saat itu kepengaruh budaya barat yang katanya mempromosikan seks bebas, penyalahgunaan narkotika, dan kekerasan. Para mahasiswa gak terima pandangan-pandangan stereotip ini. Sebagian protes lewat tulisan di media massa. Aktivis Arif Budiman misalnya, dalam tulisan di Panji Masyarakat tahun 1972, dia nyebut persoalan anak muda yang dikhawatirkan pejabat tuh ya masalah orang muda kelas atas perkotaan yang punya akses leluasa untuk mengakses produk budaya asing. Ya, anak beberapa jenderal saat itu, salah satunya anak Sumitro, emang berambut gondrong. Dan ada juga anak jenderal yang ditangkap karena mengonsumsi ganja. Terus ada juga aktivis mahasiswa yang milih bacain surat terbuka di depan anggota legislatif. Ada pula yang minta diskusi terbuka dengan pemerintah guna meluruskan persepsi terhadap rambut gondrong. Upaya perlawanan berlanjut sampai pertengahan tahun 2010-an. Masih ada universitas negeri yang melarang mahasiswa gondrong masuk ke perpustakaan. Ada juga yang dilarang ikut ujian. Di institusi pendidikan dasar dan menengah juga masih sama. Gak di ibu kota, gak di daerah, gondrong tetap salah. Rata-rata alasannya rambut gondrong dicukur biar jadi disiplin dan rapi. Kami ngobrol sama Jimmy Philip Paat, mantan pengajar Prodi Sastra Prancis Universitas Negeri Jakarta untuk minta pendapatnya soal ini. Jadi rambut, saya mau katakan memang ini stereotip itu masih dipegang sama guru-guru. Guru-guru ini sekolah yang sekarang itu hanya mereproduksi aja aturan yang dari dulu. Untuk mendisiplinkan anak, nggak ada hubungannya dengan rambut panjang. Nggak ada hubungannya dengan rambut pendek, di luar itu gitu. Ini kalau guru pakai alasan itu, buat saya guru itu malas berpikir gitu. Jimmy juga berpendapat soal kerapian rambut. Menurut dia, kerapian juga berkaitan dengan persepsi terhadap estetika. Jadi referensi orang soal kerapian dan keindahan bisa beda. Gak keliru juga bila guru memahami apa yang sedang dipandang estetik dari sisi murid, selama hal itu gak ngerugiin siapa-siapa. Bagi Jimmy, sekolah perlu melakukan metode baru dalam merancang aturan bagi murid, termasuk untuk aturan yang kesannya remeh. Bikin aturan untuk anak itu harus diikut sertakan di sekolah.
Nah, kan tidak jarang juga di rumah kadang-kadang ada orang tua yang bikin aturan. Oke, kita bikin aturan untuk ini diajak dulu anaknya ngomong. Setuju nggak setuju? Kalau anaknya udah setuju, oke, aturan udah disetujui ya, ikuti. Kalau nggak ada sanksinya ya. Sanksinya apa? Ya udah kita bikin sama-sama yang sanksinya ya. Bikin aturan biar ya sekalipun aturan itu mungkin remeh-temeh barangkali ya, tetapi karena anak-anak juga diikut sertakan memikirkan aturannya itu jadi penting. Masukan terkait aturan dilarang gondrong juga sempat diungkap Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Susanto. Dia pernah bilang kalau hukuman cukur bagi siswa berambut gondrong itu tidak bersifat edukatif. Gini katanya, pendisiplinan itu cenderung dimaknai konotasinya dengan hukuman. Padahal paradigmanya itu pengembangan perilaku. Kalau hukuman itu efektif hanya untuk jangka pendek. Tapi perilaku ke depannya belum tentu anak mau mengikuti aturan dan norma. Masuk akal juga. Mungkin udah saatnya pihak sekolah perlu lebih berorientasi kepada murid. Lihat mereka sebagai subjek dan guru adalah rekan diskusi yang memfasilitasi mereka untuk berkembang. Bukan sebagai orang yang mesti nurut perintah aja. Semoga ke depannya aturan-aturan yang bikin kita keheranan bisa semakin berkurang ya. Coba share di kolom komentar pendapat kamu soal larangan gondrong ini dan enaknya gimana? Atau aturan apa di sekolah yang menurut kamu aneh banget? Ingat juga buat berlangganan YouTube Tirto sama follow Instagramnya ya. Kita ketemu 2 minggu lagi di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye for now!